kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hormon adenohipofisis. Sekresi hormon hipofisis anterior dikontrol oleh hipotalamus, juga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain oleh hormon alamiah, analog, dan antagonis hormon. Konsep ini mendasari diagnosis dan terapi hormon, serta mekanisme terjadinya efek samping pada beberapa jenis obat. Pada lobus ini, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon-hormon penting yang menstimulasi target kerja hormon seperti kelenjar adrenal, gonad, tiroid untuk memproduksi hormon. Ada dua hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, yaitu yang pertama berupa polipeptida dan yang kedua berupa glikoprotein. Thyroid stimulating hormone atau tirotropin dilepaskan oleh adanya stimulasi dari hormon TRH yang disekresi oleh hipotalamus. Target dari hormon ini yaitu kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid, lalu dikendalikan oleh konsentrasi tiroid. Adenokortikotropik hormon dikenal dengan kortikotropin dan dilepaskan untuk menstimulasi korteks adrenal guna mensekresi glukokortikoid. Pelepasannya dikontrol oleh kortikotropin releasing hormone. Hipofisis menghasilkan dua jenis gonadotropin, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Follicle stimulating hormone pada wanita ini berhubungan dengan proses ovulasi dan laktasi, sedangkan FSH pada pria berfungsi untuk menjamin terjadinya spermatogenesis. Peran gonadotropin, sekresinya diatur oleh releasing hormone, di mana releasing hormone yang dimaksud itu adalah LH releasing hormone dan gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin dapat digunakan untuk terapi infertilitas dan kriptokisme, di mana infertilitas yang dimaksud adalah untuk menginduksi ovulasi, sedangkan kriptokisme untuk mencegah kelainan testis. Padagian gonadotropin dapat berupa menotropin, suntikan gonadotropin chorion, urofolitropin, serta tespek. Selanjutnya hormon prolaktin dihasilkan oleh hipofisis anterior dan sekresinya dipengaruhi oleh hormon prolactin releasing hormone dari hipotalamus. Pelepasan prolaktin ini dihambat oleh prolactin inhibiting hormone. Hisapan bayi sewaktu menyusu ini merupakan perangsangan sekresi prolaktin selama masa. Obat yang dapat mempengaruhi kadar prolaktin yang pertama reserpin, yang kedua haloperidol, yang ketiga derivat ergot dan L-dopa ini akan menghambat. Indikasi prolaktin berhubungan dengan bromokriptin, yaitu yang pertama terdapatnya peningkatan prolaktin pada keadaan patologik tertentu. Ini dimaksudkan dengan pemberian L-dopa ataupun bromokriptin. Yang kedua menghentikan laktasi pasca persalinan, pemberian bromokriptin selama 2 minggu pasca persalinan, dan untuk menghentikan laktasi pada hormon pertumbuhan atau disebut dengan somatotropin. Ini berhubungan dengan fungsi fisiologis terhadap pertumbuhan, di mana defisiensinya menyebabkan kekerdilan, sedangkan kelebihan dari hormon ini menyebabkan gigantisme pada anak-anak dan akromegali pada dewasa. Obat-obatan yang dapat mempengaruhi sekresi growth hormone antara lain yang pertama agonis dopamin dan dopamin itu sendiri, yang kedua bromokriptin, ini juga dapat menekan sekresi GH pada pasien tumor hipofisis, dan yang terakhir antagonis serotonin, ini misalnya ciproheptadin dan metergolin. Hormon pertumbuhan yang digunakan dalam klinik saat ini merupakan hasil rekayasa genetik. Contohnya adalah somatrem, somatropin, dan somatomedin C atau disebut dengan IGF-1. Toksisitas dan kontraindikasi untuk GH, anak-anak mempunyai toleransi yang cukup tinggi terhadap terapi dengan GH, sedangkan pasien dewasa lebih sering menderita gejala-gejala efek samping atau toksisitas, misalnya edema perifer, mialgia, artralgia tangan, dan pergelangan yang hilang dengan Demikian materi kita tentang hormon adenohipofisis. Sampai jumpa di lain kesempatan.